Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu sekalian, pagi ini insyaallah kita memulai kembali kajian kita surat Al-A'raf. Ini yang pertama kali, ayat pertama kali. Setelah kemudian pekan lalu kita libur ya, karena Kamis pagi 3:30 kami ke Solo, dan ternyata selepas dari Solo jam 4 sore langsung ke Jakarta, dan baru pulang itu malam Ahad. Monggo sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. Bapak Ibu sekalian, yang kita kaji pagi ini adalah surat Al-A'raf. Jadi surat Al-A'raf. Al-A'raf ini merupakan masuk kategori surat Makkiyah. Nah, jumlah ayatnya 206 ayat. Nah, surat Makkiyah, jadi para ulama membagi ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Makkiyah itu maknanya adalah ayat-ayat atau surat yang turun qoblal hijrah,
sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Maka seluruh ayat atau surat yang turun sebelum hijrah itu namanya masuk kategori Makkiyah. Adapun surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasul masuk dalam kategori Madaniyah. Nah, surat Al-A'raf ini surat yang terpanjang dalam masuk kategori Makkiyah. Jadi surat-surat Makkiyah yang ayatnya terpanjang adalah surat Al-A'raf. Ya. Para ulama diantaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dinamakan salah satu sebab dinamakan surat ini dengan surat Al-A'raf karena ada ayat penyebutan kata Al-A'raf dalam surat itu. Nanti kita akan jumpai. Kemudian apa itu A'raf? Ya, menurut penjelasan para ulama, Al-A'raf itu adalah surun bainal jannati wan nar. Sur itu artinya tembok atau pagar, pembatas antara surga dan neraka. Itu namanya A'raf. Kemudian makna yang kedua A'raf itu maknanya adalah kullu murtafi'in minal ardh. Jadi dikatakan A'raf atau Araf itu adalah semua kullu murtafi'in minal ardh. Setiap bumi yang tinggi, bukit itu namanya A'raf. Makanya kemudian ada ketika haji ada namanya Arafah. Gitu. Yeah. Kemudian suara ini, suara ayam jago itu kan tinggi ya. Nah itu suara ayam jago itu namanya Araf. Ah, cukuriku. Cukuriku. Ya itu namanya Araf gitu, Pak. A'raf. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ini saya kutipkan dari Tafsir Munir, dikatakan rawa Ibnu Jarir At-Tabari an Hudzaifah radhiyallahu annahu su'ila an ashabil a'raf. Jadi nanti di dalam ayat dari surat Al-A'raf ini nanti ada kisah tentang ashabul a'raf. Bagaimana penjelasannya nanti kita akan kaji pada waktunya. Faqala hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jadi Al-A'raf ini adalah orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jadi orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama. Kalau bahasa Jawanya Pak Po. Pak Po atau Pak Po? Oh Pak Po. Pak Po. Dalam imbang. Nggih, bahasa Indonesianya imbang. Jadi antara kebaikan dan keburukannya sama. Nah, mereka ini masuk kategori ashabul a'raf. Faqa'adat bihim sayyi'atuhum anil jannah. Keburukan yang banyak itu menyebabkan dia tertunda untuk masuk surga. Wa khalafat bihim hasanatuhum anin nar. Begitu juga kebaikannya itu menunda dia untuk masuk neraka. Inilah yang menjadi alasan kemudian ada aliran namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ketika ditanya bagaimana posisi mereka, orang Mu'tazilah itu mengatakan la nakulu musliman. Jadi mereka mengatakan kalau Mu'tazilah itu orangnya la nakulu musliman wala kafiran. Jadi tidak dikatakan muslim dan juga tidak dikatakan kafir. Ini menurut Mu'tazilah.
Nah, ini siapa tokohnya? Wasil ibni Atha al-Mu'tazili. Ini tokoh Mu'tazilah, yaitu orang yang menggunakan logika akal. Jadi berpikirnya itu. Jadi kalau orang yang kebaikan atau orang melakukan kebaikan tapi juga dia melakukan kemaksiatan, maka dia berpendapat Mu'tazilah itu tidak dikatakan muslim dan juga tidak kafir. Padahal makna dari Ashabul A'raf menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Karenanya di mana mereka berada sebelum proses selesai hisab, fawaqafu hunaka 'ala sur hatta yaqdiyallahu minhu fihim. Mereka akan berada di antara ini as-sur tadi, pembatas antara surga dan neraka. Jadi belum bisa masuk surga dan belum bisa masuk neraka. Ini orang yang kebaikannya sama dan keburukannya. Nah, kita ini tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dalam ya itu. Antara keburukan dan kebaikan kita tidak tahu. Gitu. Makanya kemudian sesungguhnya ketika Allah memberikan kesempatan fursah, ya kesempatan ini kita gunakan secara maksimal, ngaten nggih. Satu, ketika kemarin di bulan Ramadan, gitu. Itu melalui puasa dan Qiyamul Ramadan, nggih. Termasuk dengan Qiyamul Lailatul Qadar, gitu. Nggih, ini maksimal. Lah justru pada saat malam-malam Ramadan, di saat qiyam, puasa, ini tidak kita gunakan maksimal. Ngoten lho. Nggih. Aduh, capek. Ndak tarawih wis, nggih. Yang kedua, setelah puasa Ramadan Allah masih berikan dengan Syawal, gitu, 6 hari. Lah kita malah milih menghabiskan waktu untuk hari pertama habis sholat id kumpul tetangga sekitar, setelah itu langsung ke tempat wisata. Nggih, lho nggih Pak. Jenengan perhatikan tempat wisata itu full. Di Malang itu hotel-hotel full booking. Itu sampai tanggal berapa Syawal itu full Pak. Yeah. Sehingga kayak Pak Ji Yusuf waktu mengantarkan putranya di daerah Kulon Progo dan sekitarnya full. Akhirnya milih istirahat di Masjid Jogokaryan. Yeah. Karena semua full. Yeah. Di Surabaya juga ada Pak, Masjid Jalan Pemuda. Jadi kalau jenengan istirahat bepergian ke Surabaya di Masjid Jalan Pemuda itu lupa saya nama masjidnya, itu 24 jam full. Jadi kalau jenengan istirahat di sana itu disiapkan di kasur dan bantal. Kemudian ada makanan ringan. Nggih, mau minum kopi, teh, sarapan pagi. Pokoknya sarapannya makannya itu ada yang selepas maghrib, ada selepas isya, ada selepas subuh, selepas zuhur itu ada disiapkan sarapan. Jadi bawa mobil aja ke sana, tidur di sana, rumahnya ditinggal. Gak apa-apa itu. Snack juga ada di tempat itu, disiapkan snacknya. Insya Allah itu. Dan subhanallah itu, masjid itu selalu ramai. Kalau ada anak-anak sholat berjamaah, itu pulangnya dikasih oleh-oleh, makanan ringan untuk mereka, sehingga masjid itu ramai. Ya, karena ramainya, yang infak pun juga semakin banyak. Di kita ini sudah masjid besar, parkir besar, malah tidak dimaksimalkan. Habis sholat dikunci, khawatir mic-nya dan lainnya hilang, kotak amalnya hilang. Oke, ya ini perlu di ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari 206 ayat yang ada dalam surat Al-A'raf, ada 8 ayat
itu turunnya ba'dal hijrah. Ya, yaitu mulai ayat yang mengatakan was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Jadi mengisahkan tentang orang-orang Yahudi ya, yang tinggalnya di Syati'il Bahr, di tepi pantai. Nah, di tepi pantai ini ada yang cerdas, ada yang ya, ada 3 kelompok penduduk di tepi pantai yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ini, yang turun setelah hijrah, karena Yahudi itu berkenaannya atau kisah tentang Yahudi adanya setelah hijrah Rasulullah SAW. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dalam di mereka itu ada yang senang saydus samad. Jadi berburu, ya, nelayan, mencari ikan. Masyarakat Yahudi itu dilarang mencari ikan hari Sabtu. Nggih. Karena dilarang, ini orang yang suka. Jadi pekan pertama dilihat, ya, beribadah mereka. Hari Sabtu dilihat, loh kok ikannya banyak bermunculan hari Sabtu. Akhirnya muncul ide kreatif, dipasang jaring Jumat sore. Jaringnya itu dipasang Jumat sore, diambilnya Ahad pagi, kan tidak kena larangan. Jadi yang pinter ngakali itu, makanya jangan sering ngakali syariah, bisa ndak, supaya ndak dikatakan pengikut Yahudi. Di antara mereka ada orang yang la mubala, Pak. La mubala ini orang yang cuek. Alah, biar sudah mereka nelayan, ngambil mau pasang Jumat atau hari Sabtu terserah, yang penting saya baik. Ini orang yang al khair tapi untuk linafsihi, kebaikan itu hanya untuk diri sendiri, tidak peduli. Kelompok ketiga ini yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini. Jadi ada kelompok ketiga. Lah, kelompok ketiga ini kemungkaran. Karena itu diingatkan, jangan kamu melakukan strategi semacam itu. Kenapa? Ini adalah ujian Allah. Begitu. Kalau kita sabar menjalani, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ini karena orang yang sudah terbiasa mencari ikan dan banyaknya hari itu, jadi mereka tetap untuk masang jaring. Lah, oleh kelompok kedua diingatkan kelompok ketiga ini, ngapain kamu ingatkan? Biar, ya. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu ingatkan mereka, orang yang Allah akan binasakan dan Allah akan siksa? Sudah, biarkan mereka. Yang penting kita enggak, aman, sudah selesai. Begitu. Ini kelompok yang kedua. Apa akhirnya? Endingnya Allah berikan azab. Azab ini mengenai mereka pelaku, yaitu yang tetap memasang jaring, termasuk juga yang, ya, kalau yang azab ini menjadi kunu kiradatan khasiin, jadi kiradatan khasiin, kera yang hina. Kalau ini disiksa oleh Allah, sedang siapa yang selamat? Al-amru bil ma'ruf. Makanya amar ma'ruf itu harus selalu kita lakukan. Jadi hanya 8 ayat dari 206, berarti ada 198 ayat turunnya di sebelum hijrah Rasulullah SAW. Nah, surat Al-A'raf ini Bapak Ibu sekalian masih punya kelanjutan. Di sini ada berapa poin itu? Ada 10 poin yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, tadhammanat suratul A'raf allati hiya atwalu suwaril makkiyah. Jadi surat Al-A'raf ini mencakup
beberapa hal yang berkenaan dengan dasar-dasar akidah. Di antaranya tentang Al-Qur'an, kemudian tentang ubuwatu Adam. Ya. Jadi tentang Al-Qur'an dan tentang kenap ubuwah. Ubuwah ini kebapaan, Pak. Kalau keibuan itu namanya umumah. Nah, jadi kalau kebapaan ubuwah, ya. Berarti artinya Adam alaihissalam adalah kakek moyang. Nggih. Karena selama ini yang disampaikan nenek moyang. Nggih. Padahal ada nenek tanpa kakek, tak punya keturunan. Gitu. Saya tidak tahu sejak kapan ada istilah nenek moyang itu. Kok enggak kakek moyang? Dalam nenek moyangku pelaut. Lah ya nenek nabi jadi pelaut. Dalam leleng nggih. Jadi kadang kita itu nggih, kayaknya perlu juga ini memasyhurkan istilah kakek moyang, ubuwatul Adam. Nggih. Karena penciptaan Adam alaihissalam gitu. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, nggih kan? Kemudian Allah sampaikan. Jadi dalam surat An-Nisa itu, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nggih. Wa khalaqa minha, gitu. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari nafsu wahidah ini Allah jadikan pasangan hidupnya, yang kemudian dikatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari min dila, tulang rusuk. Nggih. Karena itu tulang rusuk agak bengkok, iwaj. Boten, Pak, bukan wanita yang bengkok. Wanita itu kan mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, itu lebih mengedepankan perasaan, gitu. Karena itu di sini. Jadi misal nggih, jenengan ngurus ke rumah sakit, nggih, ngurus masuk mendaftarkan, ada keluarganya yang sakit, kemudian didaftarkan, gitu. Ternyata proses administrasinya berbelit dan agak lama. Itu. Padahal di situ ada dokter. Dokter sudah ada, dokter jaga dan lainnya sudah ada. Tapi proses belum. Kira-kira yang muncul saat itu, lintasan pikiran kita yang pertama kali apa? Ya, ribet. Padahal sebenarnya enggak kalau mengikuti alur gitu. Cuman karena ketika dalam kondisi terburu-buru masuk UGD, biasanya hal-hal yang diperlukan KTP, kartu BPJS dan lainnya tidak terbawa, gitu. Surat rujukan dari puskesmas juga belum, itu atau dari dokter belum, sehingga kemudian kita merasa ribet. Sudah gitu masih ada tanda tangan ini bayar pribadi atau BPJS. Kalau BPJS harus ngurus ini dan itu, gitu. Begitu. Dalam? Oh, jangan lama-lama, Ibu. Makanya, Ibu. Jadi, nggih, boten. Di negara kita itu orang miskin tidak boleh sakit. Ya semuanya sebenarnya. Gitu. Coba kalau seperti yang dulu kita sampaikan. Ini karena umat Islam ya kembali karena tidak punya al-waqful khairi. Gitu. Ya, wakaf untuk kebaikan seluruhnya itu tidak ada. Gitu. Gitu, kita tidak punya. Ada yang wakaf tapi misal, nggih, ada lembaga pendidikan, nggih, kemudian ingin perluasan areal wakaf dalam bentuk tanah kemudian bangunan. Kemudian ada wakaf areal pertanian.
Nggih, begitu. Ketika kemudian wakaf selesai, gitu. Tidak bagaimana kemudian wakaf ini menjadi wakaf yang al-istithmari. Istithmari itu produktif, katakanlah. Produktif. Dan mestinya ketika kita wakaf itu mewakafkan yang sudah produktif, bukan memproduktikan harta wakaf. Ini yang kayaknya perlu dicermati. Saya perlu, kebetulan kemarin kita diskusi hari Selasa yang lalu terkait dengan ini wakaf produktif. Saya ingin sedikit produktif. Kemudian yang kedua memproduktifkan harta wakaf. Nggih. Ada beda napa mboten? Beda. Memproduktifkan harta wakaf itu misal begini, Pak. Sekarang misal nggih, misal. Ini kan kadang kita latah sedikit-dikit wakaf. Padahal kita belum paham betul. Contohnya ngeten. Ini kita mau mendirikan pabrik umpamanya cincau. Ini perlu pabrik mboten? Ya cincau. Untuk membuat cincau ini kan perlu gitu. Oke, perlu peralatan, kemudian total dihitung modal atau pabrik inilah penggilingan beras. Oke, penggilingan beras atau padi? Oke. Penggilingan gabah itu Bu Guru ngaten. Penggilingan. Nggih, kalau beras jadi tepung. Nggih. Gabah. Nggih. Dah. Ternyata dihitung modal yang diperlukan untuk ini adalah 150 juta misal. Nah, ini kemudian mengumpulkan orang-orang untuk wakaf. Gitu, wakaf untuk penggilingan gabah. Ini namanya memproduktifkan harta wakaf. Berarti sudah jalan apa belum? Belum. Kemudian jalan, akhirnya gatot, gagal total. Gara-gara manajemennya buruk. Akhirnya gagal, harta wakaf habis. Nah ini tidak boleh, Pak. Ini ada hanya dalam sejarah yang kita ketahui, hanya satu saja. Yaitu peristiwa ketika Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an ini menjadi gubernur Kufah waktu itu. Ya. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu an mengirim 2 orang untuk mengambil harta zakat dan wakaf. Ya. Misal ketemu senilai 50 dinar. Nggih, misal. Berarti 1 dinar kan 4 ini, sekitar 400 gram emas. Ini kalau dibawa tunai berpotensi untuk terjadi hilang gara-gara kemudian umpamanya diserang oleh musuh. Makanya kemudian muncul ide dari Mughirah bin Syu'bah kepada 2 utusan Khalifah Umar, salah satunya anak Khalifah Umar yang bernama Abdullah. Bukan Abdullah. Bukan Abdullah bin Umar. Abdurrahman. Nggih, Abdurrahman. Nggih, itu salah satunya. Dilakukan, Pak. Akhirnya beli barang. Beli barang kemudian dibawa sampai ke Madinah, kemudian dijual. Ketika dijual, untung. Jadi 400 gram menjadi 500 gram. Gitu. Nah, timbul pertanyaan, untungnya ini milik siapa? Karena harta wakaf, kemudian terjadi khilaf coba. Umar bin Khattab mengatakan, meskipun ini anaknya, itu Pak, sahabat itu jadi berpikirnya luar biasa. Meskipun yang mengelola harta itu adalah anaknya, maka keuntungannya 100% diserahkan ke Baitul Mal.
Jadi anaknya tidak boleh ngambil. Tapi sahabat yang lain mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah harta yang dititipkan dana itu 400, kemudian dijual, ada dapat keuntungan 100, siapa yang bekerja untuk menjual itu? Di antaranya Abdurrahman. Kenapa tidak diberikan? Karena modalnya dari Baitul Mal. Akhirnya disepakati 50-50, 50 dinar, 50 gram itu untuk Abdurrahman dan temannya, kemudian 50 untuk Baitul Mal. Karenanya kemudian ini kalau rugi, siapa yang bertanggung jawab? Berdua. Jadi harta wakaf itu tidak boleh habis, Pak. Makanya saya lebih mengusulkan jangan memproduktifkan harta wakaf. Karena ketika dia pengelola kemudian gagal, dia harus mengembalikan harta wakaf itu, karena wakaf artinya habsul asli wa tasbilul manfaah. Jadi harta asal itu harus tetap ada, harta pokoknya, manfaatnya harus berjalan. Ini. Terus bagaimana amannya melakukan wakaf yang sudah produktif? Jadi wakaf itu kalau bisa yang sudah produktif. Jadi misal jenengan punya usaha seperti di pesantren Iskariman itu 27 restoran, Pak. Restoran. Dan pendapatan keuntungan atau omset jual per hari itu antara 3 sampai 5 juta per resto. Kalau 27 kan lumayan sudah, nggih. Gitu. Gitu. Dari sini ini modalnya siapa? Modal guru-guru. Jadi para guru mulai guru TK sampai perguruan tingginya itu investasi modal. Nggih. Setelah kemudian berjalan setiap tahun dibagi hasilkan kapan? Di akhir Ramadan. Nggih. Akhir Ramadan dibagi hasilkan. Dibagi itu. Sehingga para bapak guru dan ibu guru, para ustadz dan ustadzah tidak kepikiran untuk jelang hari raya. Kenapa? Ada ya kalau koperasi SHU, sisa hasil usaha. Ketika kemudian ini terus dibagi hasilkan, sudah BEP gitu, sudah kemudian kelihatan hasilnya, maka kemudian para guru ini wakaf. Wakafnya apa? Wakaf produktif, artinya wakaf mustarok, dengan menyatakan selama saya suami ada, maka hasil dari usaha ini sekian persen untuk si investor, kemudian sebagiannya untuk para ahli ilmu gitu, mereka-mereka yang membutuhkan. Sehingga anak-anak para guru itu sekolah di lembaga itu gratis. Dibiayai dari mana? Dari hasil usahanya. Kemudian terus ketika umpamanya si ustadz ini meninggal, maka dilanjutkan haknya, hak bagi hasilnya untuk istrinya. Kalau istrinya meninggal, maka untuk anaknya. Ketika meninggal, untuk cucunya. Sudah selesai di sini. Setelah itu hasil usaha semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini namanya wakaf. Sehingga anak kita namanya wakaf itu subhanallah, warungnya itu. Kalau jenengan ke Karanganyar itu ada sendang lawu. Ya. Itu kemudian ada domba lawu. Nggih. Saya kebetulan sudah menikmati semua. Menunya itu. Itu hasilnya semuanya untuk jadi produktif. Jadi para guru mendapatkan, kemudian ketika dia meninggal, istrinya sudah ada dana pensiun. Dari mana? Dari hasil usaha. Kalau toh dia meninggal, anak dan ayah dan suami istri meninggal, anaknya. Jadi seluruh anaknya nanti mendapatkan ini. Kalau ini meninggal semua, maka dilanjutkan oleh cucu. Baru semuanya 100% wakaf.
Inilah makna dari seruan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi berpikirnya di situ. Oke. Sekarang kita mulai harus memikirkan, Pak, memikirkan untuk apa yang kita tinggalkan untuk agama Allah ini. Gitu. Untuk kita tinggalkan untuk agama Allah dan untuk keturunan kita. Kalau sudah wakaf kan sudah diserahkan untuk Allah. Gitu. Ya, jadi yang diperoleh itu keuntungannya adalah keuntungan wakaf. Tapi saya lebih cenderung yang sudah produktif bukan memproduktifkan harta wakaf. Kecuali memang orang itu ahli betul. Jadi memiliki kemampuan memanage dan mengembangkan usaha, silahkan. Kalau enggak, lebih baik yang sudah produktif. Oke. Nah, sekarang baru kemudian karena sangat banyak, ini menjelaskan tentang kebapaan dari Adam. Berikutnya kemudian tentang berkenaan dengan tauhid, nanti masing-masing akan kita jelaskan. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang pertama Allah menyatakan alif lam mim shad. Ini istilahnya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan huruf. Apa maknanya? Allahu a'lam. Jadi maknanya tidak ada yang tahu. Cuman ada orang yang berusaha untuk mencari. Alifnya ini maksudnya adalah untuk A-nya adalah Allah. Gitu. Terus lamnya untuk ini, mimnya untuk ini. Nah, itu apa namanya, hasil istihad mereka. Tapi makna sesungguhnya Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi yang diinginkan oleh para ahli tafsir, salah satunya Imam Ibnu Jarir atau Tabari dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Allah memulai firman-Nya dengan huruf muqatta'ah ini, menunjukkan bahwa itulah memberikan tantangan orang-orang musyrikin Mekah di saat mereka pada puncak keahlian mereka dalam bidang sastra. Berikutnya, kitabun unzila ilaika. Ayat ini dimulai dengan mubtada. Mubtada ini kata benda, kitabun. Kitab unzila ilaika yang diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu. Fala yakum fi sadrika harajum min. Jangan sampai kemudian ada perasaan bersalah atau perasaan yang tidak tepat terhadap Al-Qur'an. Apa fungsi dari Al-Qur'an yang Allah turunkan? Litundzira bihi. Jadi Rasul diutus oleh Allah dengan diberikan bekal di antara mukjizat berupa Al-Quran. Mukjizatnya adalah salah satunya Al-Quran. Untuk apa tugas Rasul? Al-qiyamu bil inzar. Jadi tugas untuk memberikan peringatan, inzar. Ya. Yang kedua, wa dzikra lil mu'minin. Az-dzikra itu berarti peringatan, ya. Dzikra lil mu'minin, untuk mengingatkan. Jadi qiyam bil inzar untuk semuanya. Karena itu Rasulullah kan ketika turun perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, gitu kan, Allah menyatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan untuk kerabatmu yang terdekat. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Semua dikumpulkan untuk diberikan peringatan. Tapi justru ditolak oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman sendiri, Pak. Gitu. Karena Abu Lahab itu anak dari Abdul Muttalib. Ya, ini Abu Lahab. Oke. Ada Abdullah. Oke. Kemudian ada Hamzah, nggih kan? Kemudian ada Abbas. Macam-macam. Lah, ini Abu Lahab. Berarti punya anak. Ada Ikrimah. Nah, jadi punya anak Rasulullah SAW. Ini paman sendiri, Pak. Wahai paman, gitu. Diingatkan begitu. Tapi tetap, dan ini Allah abadikan, Pak, di dalam Al-Quran menjadi surat Al-Lahab.
gitu kan. Kisahnya itu diabadikan, suami istri yang mensupport untuk menolak dakwah. Wah, itu pasangan setia itu. Sampai kemudian di neraka pun juga berdua gitu. Ya barangkali mau bareng dengan Abu Lahab. Ya kan, setia. Makanya hati-hati, setia hingga sampai di surga. Boleh gitu kan. Sehidup di surga. Kalau sehidup semati bahaya, Pak. Kalau sudah istrinya meninggal ya lari. Dalam iya ndak kawin lagi. Sehidup semati Pak Warja. Sehidup sesurga. Nggih. Wa dzikra lil mukminin. Kemudian, lah untuk kita apa kata Allah? Ittabi'u. Jadi kita sebagai umatnya untuk al-ittiba, ngikut. Ngaten ndak? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada, di sini kan ada al-amru, gitu, ada al-amru, ada an-nahyu. Ada perintah, ada larangan. Wes kata Allah, itbi'u, ikuti. Ketika Allah perintahkan ya laksanakan, ketika Allah larang ya tinggalkan. Tak usah kemudian merekayasa, Pak. Ya, seperti umpamanya Allah melarang dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah larangan al-khamru. Gitu. Kalau al-khamru kan dalam hadisnya itu kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Okay. Setiap yang memabukkan itu khamr. Gitu. Terus bagaimana dengan badek? Badek atau badek? Makanya memang kita harus betul-betul perhatian, sama dengan kalimat MADANI, gitu. Itu banyak bacanya. Bisa madani, yaitu civil society, ya. Bisa madoni, berarti gaya perempuan. Bisa medeni. Nah ini. Ya, atau madani, menyerupai. Kan ngatakan, Pak? Nggih. Makanya itu ini. Nggih, madani. Sama madani, sama madoni, sama tulisannya gitu. Bacanya aja beda, nggih. Makanya. Nah, kemudian ini badek. Kullu muskirin, bagaimana ini? Jadi badek pada awalnya tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika kemudian mengalami fermentasi, ya, maka kemudian berubah menjadi khamr. Sama cuka itu, Pak. Apel gitu kan, ya? Itu kan diproses, ya, jadi minuman. Tapi kalau kemudian setelah diperas, kemudian diletakkan, dibungkus di dalam, ya, alat gitu ya, dibungkus, pembungkus botol atau apa, simpen di bawah tanah, itu dalam waktu berhari-hari, bahkan berpekan-pekan, itu berubah jadi khamr. Tapi setelah khamr kemudian berubah menjadi cuka. Nah, cukanya itu boleh, tapi khamrnya tidak boleh, ngaten dah. Nggih. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Lah terus bagaimana kecubung, Ustaz? Ini hati-hati nggih. Jadi anak-anak itu kalau sudah mulai ngelem, ya mulai seneng cium lem, kemudian glukol nggih. Kemudian itu sering dicium, itu sudah bahaya itu. Itu indikator, Pak. Karena nanti kalau tidak ada kemudian kecubung. Ya. Kalau tidak ada lagi kemudian pakai pil penidur ini, CTM. CTM dicampur dengan sprit, Pak. Nah, sudah. Wah, itu sudah. Ngeri itu. Kok tahu, Ustaz? Ya saya dulu pelatihan, Pak. Pelatihan. Nggih. Ittabi'u kata Allah, ikuti. Nggih. Kemudian berikutnya wala tattabi'u min duni, dan jangan mengikuti selain dari petunjuk Al-Qur'an. Begitu juga jangan mengikuti wali-wali atau
penolong-penolong selain daripada Allah. Ala inna auliya Allahi humul muttaqun, wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Tapi apa kata Allah ditutupnya, coba jenengan perhatikan. Qalilam ma tadzakarun, sedikit sekali dari umat Rasulullah SAW yang mau ingat dengan perintah Allah. Sedikit. Ini sekedar pembuka kajian kita untuk surat Al-A'raf. Untuk ini pembuka saja karena detailnya nanti mulai di pekan depan insyaallah. Sekap ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang terbaik. Allah anugerahkan rezeki yang terbaik untuk kita. Putra-putri kita dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang terbaik di mata Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahi rezeki yang terbaik dan kemudian Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Amin. Terima kasih atas rawuhnya panjenengan. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.